Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Asrul. Saya Patrikal. Saya Ginjo Ade Putra. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asrul. Saya akan menjelaskan friction and pressure drag. Gaya tarik adalah gaya total yang dilakukan oleh A, fluida pada suatu benda searah aliran karena efek gabungan dari dinding gaya geser dan tekanan. Bagian gaya hambat yang disebabkan langsung oleh tekanan geser dinding PW disebut tarikan gesekan kulit. Dan bagian yang disebabkan langsung oleh tekanan P disebut tarikan tekanan. Koefisien gesekan dan tarikan tekanan ilmuwan didefinisikan sebagai CD friction sama dengan FD friction per 1/2 Pi dikali F pangkat 2 dikali A, dan CD pressure-nya sama dengan FD pressure dibagi 1/2 Pi per Pi F pangkat 2 dikali A. Bila koefisien drag dan gesekan tekanan berdasarkan luas A yang sama atau gaya yang tersedia, koefisien drag total atau gaya drag ditentukan hanya dengan menambahkan 56 TG saat itu. CD sama dengan CD friction plus CD pressure, dan FD sama dengan FD friction sama dengan FD pressure. Gaya tarik gesek merupakan komponen gaya geser dinding searah aliran dan tekanan, dan dengan demikian itu tergantung pada orientasi tubuh serta besar tegangan geser dinding TW. Gaya gesekan adalah 0 untuk sebuah bidang datar permukaan tegak lurus aliran, dan maksimum untuk permukaan datar sejajar aliran karena gaya geser dalam hal ini sama dengan gaya geser total pada permukaan. Oleh karena itu, untuk aliran paralel pada permukaan datar, koefisien drag sama dengan koefisien gesekan. Tarikan gesekan adalah fungsi yang kuat dari viskositas dan meningkat seiring dengan bertambahnya viskositas. Bilangan Reynolds berbanding terbalik dengan viskositas cairan. Kontribusi gaya gesekan terhadap gaya hambat total benda lebih kecil pada bilangan Reynolds yang lebih tinggi, dan mungkin dapat diabaikan pada bilangan Reynolds yang sangat tinggi. Bilangan Reynolds yang tinggi, hambatan dalam kasus seperti ini sebagian besar disebabkan oleh tekanan menyeret. Pada bilangan Reynolds rendah, sebagian besar hambatan disebabkan oleh hambatan gesekan. Ini terutama kasus untuk benda yang sangat ramping seperti airfoil. Gaya hambat juga sebanding dengan luas permukaan. Tarikan tekanan sebanding dengan luas bagian. Dan perbedaannya antara tekanan yang bekerja pada bagian depan dan belakang benda yang dicelupkan. Oleh karena itu, pressure drag biasanya dominan untuk benda tumpul berukuran kecil, untuk benda ramping seperti airfoil, dan nol plat datar tipis sejajar ke arah aliran. Seperti yang ada di gambar nih, benda yang tipis sedikit mengganggu aliran, berbeda dengan benda yang mempunyai luas permukaan yang ditabrak oleh arah aliran akan mengganggu besarnya aliran. Sedangkan yang seperti bola ini mengganggu aliran tapi tidak sebesar yang gambar kedua ini. Hambatan tekanan menjadi paling signifikan ketika kecepatan fluida terlalu tinggi sehingga fluida tidak dapat mengikuti lengkungan benda. Dengan demikian, cairan terpisah dari benda beberapa titik dan menciptakan daerah yang sangat rendah di belakang, dengan tekanan yang sangat rendah di belakang. Tentu saja drag dalam hal ini disebabkan oleh perbedaan tekanan yang besar antara kedua sisi depan dan belakang benda, bodi tubuhnya. Oke, kita lanjut yang kedua, mengurangi tarikan dengan menyederhanakannya. Pikiran pertama yang terlintas dalam pikiran untuk mengurangi drag adalah dengan melakukan streamline. A itu luas permukaan tubuh untuk mengurangi pemisahan aliran, dan dengan demikian mengurangi hambatan tekanan. Bahkan mobil dengan cepat menunjukkan rendahnya koefisien hambatan mobil mereka karena perampingan. Namun, perampingan mempunyai efek sebaliknya pada tekanan dan gaya tarik gesekan. Ia mengurangi hambatan tekanan dengan penundaan pemisahan batas, dan dengan demikian mengurangi perbedaan tekanan antara bagian depan dan belakang
bodi dan meningkatkan gaya gesekan. Meningkatkan luas permukaan hasilnya bergantung pada efek di mana yang mendominasi. Oleh karena itu, setiap studi optimasi untuk mengurai hambatan suatu benda harus dilakukan mempertimbangkan kedua dampak tersebut dan harus berusaha meminimalkan jumlah keduanya. Pengaruh perampingan pada koefisien hambatan dijelaskan paling baik oleh mempertimbangkan silinder elips panjang dengan aspek berbeda. Rasio LD, di mana L adalah panjang arah aliran dan D adalah ketebalannya. Penurunan koefisien hambatan pada rasio aspek tinggi terutama disebabkan oleh lapisan batas tetap melekat pada permukaan lebih lama dan hasilnya pemulihan tekanan koefisien hambatan tentu ditentukan berdasarkan luas bidang yang merupakan luas permukaan satu bidang sisi, atas atau bawah, pada datar yang sejajar dengan aliran. Hal ini cukup tepat karena untuk benda langsing tarikan hampir seluruhnya disebabkan oleh tarikan gesekan yang sebanding dengan luas permukaan. Yang penyerahan memiliki manfaat tambahan yaitu mengurangi getaran dan kebisingan. Perampingan harus dipertimbangkan hanya untuk badan gertakan yang terkena untuk aliran fluida berkecepatan tinggi. Dan dengan demikian bilangan Reynolds tinggi. Pemisahan aliran adalah kemungkinan nyata. Tidak perlu bagi bodi-bodi yang biasanya melibatkan aliran bilangan Reynolds rendah, misalnya aliran merayap di mana RE-nya di bawah 1. Seperti yang dibahas dalam bab 10 karena hambatan dalam kasus tersebut hampir sama sepenuhnya karena hambatan gesekan dan perampingannya hanya akan meningkatkan permukaan luas muka dan dengan demikian hambatan total. Oleh karena itu perampingan yang ceroboh dapat mengakibatkan meningkatkan hambatan alih-alih menguranginya. Pemisahan aliran. Ini udah materi ketiga. Suatu fluida bertindak dengan cara yang hampir sama ketika dipaksa mengalir pada permukaan yang melengkung dan pada kecepatan tinggi. Suatu fluida mengikuti bagian depan permukaan lengkung yang tidak masalah, tapi sulit untuk tetap menempel pada permukaan yang di belakang dan samping. Seperti ada gambar di figur 11.13 di mana separation point-nya, titik lepas fluidanya berada di sudut. Karena fluida sudah tidak memungkinkan untuk menempel pada bodi benda. Ini yang untuk gambar figur 11.14 adalah separation flow, fluida yang berputar saat aliran di bawah karena bodinya sudah tidak ikut pada alirannya tidak ikut pada bodinya. Pada kecepatan yang cukup tinggi, aliran fluida melepaskan diri dari permukaan tubuh. Ini disebut pemisahan aliran. Yang ada tadi pada gambar 11.13, aliran bisa terpisah dari suatu permukaan meskipun permukaannya terendam seluruhnya dalam cairan atau terendam dalam gas, seperti gambar yang nomor 14 ini. Fluida yang terlepas dari permukaan padahal sedang terendam dalam cairan ataupun gas. Lokasi titik pemisahan pada beberapa faktor seperti bilangan Reynolds, kekasaran permukaan dan tingkatan fluktuasi dalam aliran bebas. Dan biasanya sulit diprediksi secara pasti di mana pemisahan akan terjadi, kecuali ada sudut tajam atau perubahan bentuk mendadak dalam permukaan padat. Ketika suatu cairan terpisah dari satu benda, ia membentuk daerah yang terpisah di antara keduanya. Dan aliran cairan dan bertekanan rendah ini berada di belakang tubuh, tempat terjadinya resikulasi dan arus balik, disebut wilayah terpisah. Yang ini dia, wake region, ada di belakang benda. Yang ini ya, yang ini. Wilayah aliran yang mengikuti tubuh tempat pengaruh benda terhadap kecepatan yang disebut bangun. Wilayah yang terpisah berakhir ketika kedua aliran bersatu. Oleh karena itu daerah yang dipisahkan merupakan volume tertutup, sedangkan bangunnya terus tumbuh di belakang tubuh lagi. Kental dan efek rotasi adalah yang paling signifikan di lapisan batas pemisahan wilayah yang dinilai, dan setelahnya terjadi pemisahan tidak hanya sebatas full body saja. Menyelesaikan pemisahan seluruh permukaan juga dapat terjadi secara efisien. Tubuh seperti sayap pesawat dengan sudut serang yang cukup besar, lebih besar dari 15 derajat untuk sebagian besar airfoil, yang merupakan sudut masuk aliran fluida dibuat dengan akord garis yang menghubungkan hidung
hidung dan tepi belakang sayap. Pemisahan aliran pada permukaan atas sayap mengurangi daya angkat secara drastis dan dapat menyebabkan pesawat terhenti. Perhatikan bahwa gaya tarik dan angkat sangat bergantung pada bentuk bodi dan pengaruh apapun yang menyebabkan perubahan bentuk mempunyai pengaruh yang besar terhadap seret dan angkat. Konsekuensi dari pemisahan aliran dalam pembentukan dan pelepasan ding struktur cairan yang bersirkulasi yang disebut vortisitas di wilayah bangun. Generasi periodik dari vortisitas di hilir ini disebut sebagai pelepasan pusaran. Fenomena ini biasanya terjadi pada saat aliran normal. Silinder atau bola panjang untuk RE di atas 90. Getaran yang dihasilkan oleh vortisitas dekat tubuh dapat menyebabkan tubuh beresonansi ke tingkat yang berbahaya. Jika frekuensi pusaran mendekati frekuensi alami benda, situasi yang harus dihindari dalam desain peralatan yang dikenakan terhadap aliran fluida berkecepatan tinggi, seperti sayap pesawat terbang dan suspensi jembatan yang terkena angin kencang. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi 11.4 Drag Coefficient of Common Geometries. Konsep drag mempunyai konsekuensi penting dalam kehidupan sehari-hari, dan drag berlaku berbagai tubuh alam dan buatan manusia didirikan oleh koefisien drag diukur dalam kondisi operasi tipikal. Meskipun drag disebabkan oleh dua efek yang berbeda atau gesekan dan tekanan, biasanya sekutu sulit untuk menentukan secara terpisah. Selain itu, dalam banyak kasus memang demikian tertarik pada hambatan total daripada komponen hambatan individu, dan biasanya koefisien drag total dilaporkan. Penentuan gaya hambat koefisien telah menjadi topik banyak penelitian, kebanyakan eksperimental, dan ada banyak sekali data koefisien hambatan dalam literatur tentang geometris apa yang dimiliki kepentingan praktis. Pertama-tama, orientasi tubuh relatif terhadap arah aliran mempunyai pengaruh yang besar terhadap koefisien drag. Misalnya, koefisien hambatan aliran pada belahan bumi adalah 0,4 jika sisinya berbentuk bola menghadap aliran, tetapi meningkatkan 3 kali lipat menjadi 1,2 sisi datar menghadap aliran-aliran pada gambar 11/19. Koefisien hambatan rata-rata mobil turun menjadi sekitar 0,70 pada tahun 2017 atau 1940-an, menjadi 0,55 pada tahun 1970-an, menjadi 0,45 pada tahun 1980-an, dan menjadi 0,30 pada 1980-an. 1990-an sebagian hasil dari peningkatan teknik manufaktur untuk cetakan logam dan lebih memperhatikan bentuk mobil dan streamlining pada gambar 11/22. Contoh soalnya, pengaruh area frontal pada efisiensi bahan bakar mobil. Dua metode umum untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan adalah dengan mengurangi koefisiensi hambatan dan area depan kendaraan. Pertimbangkan sebuah mobil pada gambar 11/24. Lebarnya W dan tingginya H masing-masing 1,85 dan 1,70 meter dengan koefisiensi hambatan 0,30. Tentukan jumlah bahan bakar dan uang yang dihemat per tahun sebagai hasil dari pengurangan tinggi mobil menjadi 0,55. 1,55 meter dengan tetap menjaga lebarnya tetap sama. Asumsikan mobil dikendarai sejauh 18.000 km per tahun dengan kecepatan rata-rata 95 km per jam. Anggaplah massa jenis dan harga
bensin masing-masing adalah 0,74 kg per liter dan 0,95 US dollar per liter. Asumsikan juga bahwa massa jenis udara adalah 1,20 kg per meter kubik. Nilai kalori bensin adalah 44 kJ per kilogram dan efisiensi keseluruhan mesin mobil adalah 30%. Solusi: area depan mobil dikurangi dengan mendesain ulang, menghemat bahan bakar, dan uang yang dihasilkan per tahun harus ditentukan. Asumsi 1. Mobil kendarai sejauh 18.000 km per tahun dengan kecepatan rata-rata 95 km per jam. 2. Efek pengurangan area frontal pada koefisien hambatan dapat diabaikan. Seperti kepadatan udara dan bensin masing-masing adalah 1,20 kg per meter kubik dan 0,74 kg per liter. Nilai kalori bensin diberikan sebesar 44.000 kJ per kilogram. Analisis gaya hambat yang bekerja pada benda adalah FD sama dengan CDA per Rho dikali dengan kecepatan yang kedua dibagi 2, di mana A adalah area depan bodi. Gaya hambat yang bekerja pada mobil sebelum didesain ulang adalah FD sama dengan 0,3 dikali yang tingginya tadi 1,85 dikali lebarnya 1,70 meter. Kemudian dikalikan 1,20 kg per meter kubik dikali dengan kecepatan rata-ratanya 95 km per jam dibagi 2, kemudian dikalikan lagi 1 meter per sekon per 3,6 km per jam, dikalikan juga 1 Newton per 1 kg meter per sekon kuadrat. Dengan memperhatikan bahwa kerja adalah gaya dikalikan jarak, jumlah kerja yang dilakukan untuk mengatasi gaya hambat dan masukan energi yang diperlukan untuk jarak 18.000 km adalah W drag sama dengan FD L sama dengan 394 Newton dikalikan 18.000 km per tahun, kemudian dikali 1000 meter per 1 km dibagi 1 km, dikalikan lagi 1 kJ per 1000 Newton per meter. Jadi hasilnya 7092 kali 10⁻⁶ kJ per tahun. In-nya sama dengan W drag per inkarnya sama dengan 7092 dikali 10⁻⁶ kJ per tahun dibagi 0,30, hasilnya 2,364 kali 10⁻⁷ kJ per tahun. Jumlah dan biaya bahan bakar yang memasuki energi sebanyak ini adalah jumlah bahan bakarnya, fuelnya sama dengan per raw fuel sama dengan in
per HF dibagi massa jenis fuelnya. Kemudian 2,364 dikali 10 pangkat 7 kilojoule per tahun dikalikan 44.000 kilojoule per kilogram dibagi 0,74 kilogram per liter. Biayanya sama dengan 726 liter per tahun. Untuk biayanya jumlah bahan bakar dikalikan biaya satuan sama dengan 726 liter per tahun dikalikan 0,95 US dollar per liter sama dengan 690 US dollar per tahun. Artinya mobil ini menggunakan 730 liter bensin dengan total biaya sekitar 690 US dollar per tahun. Untuk mengatasi hambatan tersebut, gaya hambat dan kerja yang dilakukan untuk mengatasi berbanding lurus dengan area frontal, maka persen pengurangan konsumsi bahan bakar akibat pengurangan area frontal sama dengan persen pengurangan area frontal. Pengurangan bahan bakar reduksi rasionya A kurang A new per A sama dengan H min H new per H sama dengan 1,70 kurang 1,55 per 1,70 sama dengan 0,0882. Kemudian pengurangan bahan bakar fuel-nya 0,0882 kalikan 726 liter per tahun sama dengan 64 liter per tahun. Pengurangan biayanya 0,0882 dikalikan 690 US dollar per tahun sama dengan 61 dibagi sama dengan 61 US dollar per tahunnya. Oleh karena itu mengurangi ketinggian mobil akan mengurangi konsumsi bahan bakar akibat hambatan sebesar 9%. Contoh 11 Street 2 menunjukkan betapa besarnya upaya yang dilakukan mendesain ulang berbagai bagian mobil seperti cetakan jendela, pintu pegangan, kaca depan, dan ujung depan dan belakang untuk mengurangi air tarikan dinamis untuk mobil yang melaju di jalan rata dengan kecepatan konstan. Tenaga yang dikembangkan oleh mesin digunakan untuk mengatasi hambatan gelinding, gesekan antara komponen bergerak, gaya tarik aerodinamis, dan penggerak bantu peralatan. Hambatan aerodinamis dapat diabaikan pada kecepatan rendah, tetapi lebih besar signifikan pada kecepatan di atas sekitar 30 mil per jam. Pengurangan area frontal mobil yang tidak disukai pengemudi juga memberikan kontribusi yang besar terhadap pengurangan drag dan konsumsi bahan bakar. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi 11.5, aliran paralel di atas plat datar. Permukaan yang sedikit berkontur seperti bilah turbin, jika dapat mengalami hal tersebut, diperkirakan sebagai plat datar dengan akurasi yang wajar. Koordinat X adalah diukur panjang permukaan plat dari tepi depan plat di arah aliran, dan Y diukur dari permukaan normal arah. Fluida mendekati plat dalam arah X dengan seragam kecepatan V yang setara dengan kecepatan menjauhi plat permukaan. Demi diskusi, kami menganggap fluida terdiri dari berdekatan lapisan bertumpuk satu sama lain.
Kecepatan partikel pada bagian pertama lapisan fluida yang berdekatan dengan plat bernilai 0 karena kondisi tidak licin. Ini lapisan yang tidak bergerak memperlambat partikel lapisan fluida di sekitar sebagai akibat gesekan antara partikel-partikel dari dua lapisan fluida yang bersebelahan pada kecepatan yang berbeda. Lapisan cairan ini kemudian diperlambat molekul-molekulnya lapisan berikutnya dan seterusnya. Dengan demikian, kehadiran lempeng tersebut terasa sampai batas tertentu. Jarak mal dari plat yang di luarnya, kecepatan aliran bebas tetap ada, hampir tidak berubah. Profil kecepatan rata-rata tipikal dalam aliran laminer dan turbulen digambarkan pada gambar 1125. Nah, ini gambarnya. Batas laminer boundary layer, batas transisi region, batas turbulen boundary layer. Perhatikan bahwa profil kecepatan pada aliran turbulen jauh lebih lengkap dibandingkan aliran laminer, dengan penurunan tajam di dekat permukaan. Yang bergejolak lapisan batas dapat dianggap terdiri dari 4 wilayah yang dicirikan dengan jarak dari dinding. Lapisan yang sangat tipis disebabkan dinding tempat efek kental yang dominan adalah sublapisan kental. Profil kecepatan pada lapisan ini hampir linier dan aliran hampir paralel. Lanjut ke lapisan kental. Adalah lapisan yang sangat tipis disebabkan dinding tempat efek kental yang dominan adalah sublapisan kental. Profil kecepatan pada lapisan ini hampir linier dan aliran ini hampir paralel. Lanjut ke substitusi kental adalah lapisan penyangga di mana efek turbulen terjadi signifikan namun aliran masih didominasi oleh efek kental. Di atas lapisan fair adalah lapisan yang tumpang tindih di mana efek turbulen lebih banyak signifikan namun masih belum dominan. Di atasnya adalah turbulen atau bagian luar, lapisan di mana efek turbulen mendominasi efek kental. Perhatikan bahwa profil lapisan batas turbulen pada plat datar sangat mirip dengan lapisan batas profil lapisan ari dalam aliran pipa turbulen yang berkembang penuh. Transisi dari aliran laminer ke aliran turbulen bergantung pada permukaan geometri, kekasaran permukaan, kecepatan hulu, suhu permukaan, dan jenis fluida. Antara lain dan paling baik dikarakterisasi oleh Reynolds number. Sekian dan terima kasih.